Calista bersikap manja kepada Ezra, kehamilannya dijadikan sebagai topeng agar Ezra selalu berada di sisinya. Ezra, sekarang aku sudah hamil, dan mengapa kau belum menceraikan Keina? Tanya Chalis, seketika Ezra yang sedang memakai jam tangannya berhenti, bahkan ia baru ingat akan istri keduanya itu. Kau tahu, tidak semudah itu menceraikannya, sahut Ezra, ia mencoba terlihat biasa aja di hadapan Chalis yang sedang memandangnya di pantulan cermin. Katakan saja kepada Mama Rose, bahwa aku telah mengandung anakmu, aku yakin pasti dia akan sangat senang nanti, sarannya, tapi Ezra tidak menanggapi sama sekali. Ada dua kemungkinan yang membuatmu tidak segera menceraikan wanita miskin itu, yang pertama kau mencintainya, dan yang kedua kau tak percaya bahwa yang aku kandung ini adalah anakmu, ucapnya. Ezra berbalik arah menatap intens Chalis yang sedang berbaring di atas ranjang. Bahkan dari kedua kemungkinan itu, tidak ada sama sekali yang menguntungkanku, lanjutnya. Ezra menghela napas panjang. Kau menjadikan Mama Rose sebagai alasan untukmu, kau keterlaluan, ucap Chalis dengan intonasi tinggi. Ezra mendekati Calista dengan kedua tangan yang disimpan di saku celana. Kau terlalu berpikir jauh Chalis, aku ingin bekerja, istirahatlah dengan baik. Chalis tercengang dengan respon Ezra, bahkan pria itu bersikap seakan-akan benar-benar tidak mau menceraikan Keina. Chalis berusaha meredam emosinya yang mulai meluap. Kerja di pukul 8 malam. Tanya Chalis. Ezra mengangguk mantap. Chalis menarik napas dalam, ia tidak ingin berdebat dengan Ezra, takut pria itu akan bosan lalu meninggalkannya lagi. Baiklah, aku akan menunggu kepulanganmu, ucap Chalis mengalah. Ezra mengelus pipi Chalis lembut, lalu berlalu pergi. Calista menatap kepergian Ezra, air matanya menetes. Aku menyesal telah menyelingkuhi Ezra, aku harus meyakinkan Ezra bahwa anak yang kukandung benar-benar anaknya, gumam Chalis di dalam hati, ia takut Ezra akan kembali bersama dengan Keina dan meninggalkannya. Saat Ezra turun ke lantai bawah, ia melihat Radit yang sudah menunggunya di sofa. Sebelum kita ke kantor, antar aku ke mansion utama, aku ingin melihat Keina, ucapnya. Radit terlihat gusar. Ada apa denganmu? Tanya Ezra. Tuan, Nona Keina kabur, sahutnya. Ucapan Radit bagaikan petir di telinga Ezra. Kabur? Bagaimana bisa? Saya rasa, Nona muda mengetahui tentang kehamilan Nyonya Chalis, kemungkinan hal itu yang membuat Nona muda kabur, jelas Radit. Ezra mengepalkan tangannya. Sia asteris. Aku harus menemukannya, apa kau sudah menyuruh anak buahku untuk mencarinya? Sudah tuan, tapi sampai sekarang belum ada kabar. Umpat Ezra, ia membanting vas bunga yang ada di sebelahnya. Ezra mengambil kunci mobil di meja lalu berlalu pergi, Radit mengikuti sang tuan dengan perasaan was-was. Tuan, biarkan aku yang menyetir, ucap Radit. Ezra mengangguk. Ia melemparkan kunci kepada Radit, tanpa babi bu Radit langsung melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Kita ke mansion utama, siapa tahu dia ada di sana, ucap Ezra. Radit mengangguk mantap. Tidak berapa lama mereka sampai di mansion utama, ia langsung berlari masuk tanpa memikirkan para pelayan yang menatapnya keheranan. Pak Mus, teriaknya, dalam sekejap Pak Mus muncul di hadapan Ezra dengan napas yang memburu. Di mana Keinaku? Tanyanya. Nona Keina, tadi pergi tanpa memberitahu akan kemana tuan, sahut Pak Mus. Ia gemetar ketakutan kala melihat kilat kemarahan Ezra. Bodoh, makinya. Ezra menatap nyalang Pak Mus, kemarahannya telah memuncak, bagaimana bisa, lagi-lagi Keina kabur darinya. Jika Keina tidak aku temukan, maka kalian semua akan mati di tanganku, ucapnya dengan nada berat, terdengar mematikan di telinga para pelayan. Baik tuan muda, ucap Pak Mus. Ezra duduk di sofa, memijit pelipisnya. Keina, kau di mana? Ezra sangat ingat, bagaimana ia menyiksa Keina tadi, ia benar-benar menyesal. Maafkan aku, lirihnya, kejadian ini mengingatkan Ezra akan saat Chalis kabur dulu, ia benar-benar takut kehilangan Keina. Pak Mus menghampiri Ezra. Tuan, tadi siang, Nona muda seperti sedang terburu-buru ingin pergi. Kedatangan Nyonya Calista membuatnya terkejut. Nyonya Chalis menyuruh Nona Keina untuk pergi jauh darimu, jangan merusak kebahagiaannya denganmu tuan, dan Nona Keina setuju akan itu, ucap Pak Mus. Ezra mencoba memahami penjelasan Pak Mus. Aku rasa,
Nona muda mulai mencintaimu. Saat ia dengar Nyonya Charles hamil, raut kekecewaan terlihat di wajahnya. Lanjut Pak Mus, mendengar kata bahwa Keina mulai mencintainya, membuat Ezra merasa hangat di hatinya. Aku rasa, aku juga mencintainya, ucap Ezra pelan. Ezra bangkit dari duduknya, lalu ia dikejutkan dengan kedatangan Radit yang terburu-buru. Tuan, saya telah menemukan Nona Keina, ucapnya. Ezra merasa lega. Di mana dia? Nona muda berada di rumah makan yang tak jauh dari mansion utama. Aku akan mengantarmu ke sana, ucapnya. Ezra mengangguk mantap. Mereka langsung berlalu pergi menuju mobil. Ezra benar-benar tidak sabar melihat Keina. Ia akan menjelaskan semuanya kepada gadis kecil itu. Pak Mus merasa lega. Ia berharap semoga hubungan Ezra dan Keina segera mendapatkan titik terang. Aku yakin, mereka saling mencintai dan saling menyayangi satu sama lain. Semoga segala hal jahat pergi dari hubungan mereka, ucap Pak Mus. Sementara itu, Keina terdiam menatap segala makanan yang ia pesan dengan tatapan sedih, bahkan ia sama sekali tidak berselera makan. Aku memesan segala menu, tapi tidak ada sama sekali yang membuatku berselera. Aku hanya ingin makan di hadapan Ezra, ucap Keina. Ia semakin sedih, air matanya menetes sambil mengaduk-aduk sup yang ia pesan. Keina melihat Harry yang duduk tepat di depannya, bahkan pria itu tidak melihatnya sama sekali. Kak Harry, Keina. Harry sangat senang, lagi-lagi ia bertemu dengan gadis kecil yang sangat mengusik di hatinya. Wow, banyak sekali yang kau pesan. Apa kau tidak diberi makan oleh Ezra? Tanya Harry. Ia duduk di depan Keina, agar mudah melihat wajah cantiknya. Keina mengerucutkan bibirnya. Aku marah padanya, dia menuduhku selingkuh dengan muka. Benarkah? Keina mengangguk mantap. Lalu soal makanan yang kau pesan banyak ini untuk apa? Tanya Harry lagi. Saat melihat gambar di menu tadi, aku sangat berselera Kak, tapi saat sudah ku pesan, aku tidak mau memakannya. Aneh, makanlah, biar kakak suapin. Harry mengambil sup di tangan Keina lalu dengan telaten menyuapinya. Seharian ini kau menyuapiku terus Kak, ucap Keina. Harry tertawa kecil. Tidak apa-apa, kalau kau menjadi istri kakak, kemungkinan, setiap makan kau akan kakak suapin terus, sahut Harry. Keina sedikit terhibur dengan perkataan lucu Harry. Gitu dong, jangan cemberut terus. Terima kasih Kak, ucap Keina. Walaupun Keina agak sedikit mual saat makanan itu masuk dalam mulutnya, tapi ia tetap memaksa memakannya mengingat ketulusan Harry menyuapinya. Kau baik-baik saja Ki. Dari wajahmu terlihat lagi ada masalah besar, ucap Harry. Ia menatap Keina intens. Aku ingin pergi jauh sejauhnya dari Ezra Kak, tapi aku tidak tahu harus kemana. Lirih Keina, air matanya menetes. Harry berpindah duduk di sebelahnya, mengusap lembut kepala Keina dengan penuh kasih. Kenapa kau harus pergi darinya? Dia, sikapnya tidak pernah baik kepadaku, hubungan kami tidak ada yang perlu dipertahankan Kak. Aku tidak sanggup jika terus begini, jelas Keina. Harry mencoba mencerna penjelasan Keina. Lalu bagaimana dengan perlakuan jahat Calista? Apa kau tidak ingin Ezra mengetahuinya? Tanya Harry lagi. Keina menggelengkan kepalanya, menatap Harry dengan mata yang berkaca-kaca. Hubungan mereka semakin kuat sekarang Kak. Soal itu aku sudah memberikan memory card itu kepada Gea. Aku yakin Ezra tidak akan percaya begitu saja. Apalagi hubungan mereka semakin jelas sekarang, jelas Keina. Harry mengangguk saja. Baiklah, terserahmu saja. Begini jika kau bingung ingin kemana, untuk sementara waktu tinggallah di apartemenku, saran Harry. Berdua denganmu. Jika kau takut, aku bisa tinggal di apartemenku yang lain. Aku tidak takut padamu Kak. Sekali lagi terima kasih, ucap Keina. Harry menghela napas lega. Baiklah. Sekarang ayo kita pergi, sebelum Ezra menemukanmu di sini, ajak Harry. Keina mengangguk setuju, ia meraih tangan Harry lalu mereka keluar dari rumah makan itu sambil bergandengan tangan. Tanpa diketahui oleh Harry dan Keina, ada sepasang mata tajam yang sedang memperhatikan mereka dari dalam mobil. Ezra mengepalkan tangannya, menahan emosi yang meluap di dadanya. Tuan, apa sebaiknya saya menghentikan Nona Keina? Tanya Radit. Ezra diam. Ia tetap memperhatikan Keina yang masuk ke dalam mobil Harry. Sehabis denganku, dia pergi dengan pria lain, Maki Ezra, tanpa babi Bu Ezra keluar dari mobil,
Radit bergegas mengikuti tuan mudanya. Ezra berjalan cepat menuju mobil Harry yang terparkir. Ia mengetuk jendela mobil dengan wajah gusar, dan emosi yang ia coba tahan. "Buka," ucapnya dengan nada tinggi. Keina yang berada di dalam mobil bersama dengan Harry merasa ketakutan. "Keluar Keyna!" teriaknya. Ezra tidak peduli dengan tatapan orang-orang yang memperhatikannya, ia hanya ingin Keina keluar dari mobil itu. Harry keluar dari mobil, lalu segera menutup pintu mobil itu tanpa membiarkan Ezra sedikit pun melihat Keina. Bugh! Satu pukulan keras mendarat di wajah Harry. Ezra telah kehilangan kesabarannya. Sementara itu Keina yang sedang berada di dalam mobil terkejut. Ia langsung berlari keluar dari mobil. Ia semakin menangis kala melihat Harry yang terkapar di tanah. "Kak Harry!" teriaknya. Saat Keina ingin mendekati Harry, tangannya dicekal oleh dua orang bodyguard. "Lepasin! Bre asteris 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 asteris!" maki Keina. Ia menatap nyalang Ezra yang kini berjalan mendekati Keina, dengan lengan kemeja yang digulung separuh, membuat aura bosinya terlihat. "Hajar pria baj asteris 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 itu, beri dia pelajaran yang sangat mengerikan, agar tidak sembarangan menyentuh milikku." Perintah Ezra. Bodyguard itu langsung melakukan perintah Ezra. Keina berteriak histeris melihat Harry dihajar tanpa ampun oleh para bodyguard berbadan besar. "Bawa dia ke mansion utama, jangan sampai dia kabur lagi." "Baik tuan." Bodyguard itu membawa Keina ke dalam mobil. Ezra tersenyum kecut kala melihat tatapan kebencian dari Keina. "Kau begitu mencintai pria ini. Berani sekali kau," ucapnya. Ezra menatap Harry yang terkapar di tanah dengan wajah yang babak belur. "Tuan sudah hentikan," ucap Radit. "Urus segala hal di sini Radit, bawa dia ke apartemenku. Ada yang ingin aku bicarakan dengannya," ucapnya dengan suara berat serta mendominasi. Radit mengangguk saja, ia tidak bisa berkata apa-apa jika tuan mudanya sudah marah, apalagi ini menyangkut masalah rumah tangganya dengan Nona Keina. "Baiklah tuan." Ezra masuk ke dalam mobilnya, dan langsung menuju apartemennya. Radit mengurus segala hal yang terjadi tadi, jangan sampai jejak Ezra terlihat di media. Dengan kekuasaan Ezra yang besar, hal seperti itu dengan mudah bisa dilakukan oleh Radit. Harry dibawa oleh para bodyguard menuju apartemen dengan keadaan tidak sadarkan diri. "Berani sekali kau menyentuh Keinaku," ucap Ezra. Membayangkan Harry menyentuh tangan Keina tadi membuat api kemarahan Ezra semakin meluap, tapi ia harus menyelesaikan masalah dengan Harry terlebih dahulu sebelum berbicara dengan Keina.